Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Budi Astuti dari Ekosi 5B. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai peranan sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi mata kuliah Pembangunan Ekonomi Islam. Poin yang pertama, peranan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat perhatian cukup besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasilan bahan kebutuhan pokok, sandang, dan papan, juga menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, lalu memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara, dan mempunyai efek mengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor. Nah, yaitu ketertarikan import-output antar industri, konsumsi, dan investasi. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian, yaitu agribisnis dan agroindustri. Syarat pembangunan pertanian. Ada 5 pokok syarat. Yang pertama, tersedianya pasar. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berubah. Yang ketiga, ketersediaan teknologi secara lokal. Yang keempat, adanya intensif. Yang kelima, adanya transportasi. Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi untuk memasarkan hasil produksi tersebut, untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh petani. Nah, dalam pembangunan pertanian akan berhenti tanpa diikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi baru seperti penelitian, pelatihan, masalah-masalah yang harus dipelajari dalam pertanian, dan lain sebagainya. Revolusi pertanian didorong dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi baru yang dapat mendukung kegiatan pertanian. Nah, dalam penerapan ilmu dan teknologi tersebut di bidang pertanian, maka harus adanya alat-alat dan bahan-bahan untuk mendukung penerapan ilmu dan teknologi tersebut. Alat dan bahan yang digunakan harus dapat memberikan hasil produksi pertanian yang lebih tinggi dan mudah didapat oleh petani. Nah, selain teknologi baru dan bahan atau alat pertanian, petani juga membutuhkan perangsang agar lebih semangat dalam menjalankan usaha taninya, seperti kebijaksanaan harga, pembagian hasil, atau tersedianya barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan keluarga petani. Selain itu juga pendidikannya, penyuluhan pertaniannya, dan lain sebagainya. Di dalam pembangunan pertanian perlu adanya sarana pengangkutan yang murah dan efisien agar produksi pertanian dapat tersebar luas secara efektif. Kebijakan pertanian di Indonesia. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi, dan efisien. Kebijakan pemerintah ini dapat dibagi menjadi 2 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan yang bersifat mengatur, yang kedua yaitu pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata. Adapun ruang lingkup politik pertanian atau bisa disebut dengan kebijakan pertanian. Yang pertama yaitu kebijakan produksi, kebijakan subsidi, kebijakan investasi, kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan juga kebijakan konsumsi. Lalu adapun kebijakan pertanian yang dibagi menjadi 3 kebijakan dasar. Yang pertama kebijakan komoditi, yang kedua kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijakan upah minimum, pajak, dan subsidi faktor produksi, lain sebagainya, dan kebijakan makroekonomi. Nah, peraturan-peraturan pemerintah di Indonesia ini dalam pertanian itu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Lalu ada juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Beberapa pertimbangan tentang pentingnya mengakselerasi sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja. Nah, sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua, sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian desa. Nah, di mana sebagian besar penduduk yang berada. Nah, oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian paling tepat untuk mendorong perekonomian desa dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, sekaligus juga untuk mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, sektor pertanian sebagai penghasil makanan pokok penduduk.
Sehingga dengan akselerasi pembangunan pertanian, maka penyediaan pangan dapat terjamin. Yang keempat, harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen. Nah, dinamikanya amat berpengaruh terhadap laju inflasi. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian akan membantu menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Yang kelima, akselerasi pembangunan pertanian sangatlah penting dalam rangka mendorong ekspor dan mengurangi impor produk pertanian, sehingga dalam hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, akselerasi pembangunan pertanian mampu meningkatkan kinerja sektor industri. Nah, hal ini karena terdapat keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan sektor industri yang meliputi keterkaitan produk, konsumsi, dan investasi. Poin terakhir, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi ini sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Nah, jika para perencana dengan sesungguhnya memperhatikan kesejahteraan besar anggota masyarakat yang hidup di sektor pertanian. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tetapi tentu saja tidak setiap pedesaan yang bergerak di bidang pertanian dalam kenaikan outputnya akan menguntungkan sebagian besar penduduknya. Nah, lahirnya sistem mekanisme perkebunan besar dan lain-lain bisa saja hanya menguntungkan petani-petani yang kaya saja. Nah, kenaikan output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun ia juga merupakan syarat yang penting. Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor ini mempunyai peranan penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga kerja, bagi sektor industri dan sektor-sektor modern lainnya. Nah, sebagian besar populasi pada sektor pertanian pedesaan merupakan sumber utama bagi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Jika ada pembatasan keluarnya tenaga kerja dari pertanian, maka pembangunan ekonomi akan timpang. Sektor pertanian juga merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Kesimpulannya, peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang, dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, dan juga memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor. Nah, upaya pengembangan pertanian harus didasarkan pada 5 syarat yang tadi, 5 syarat pokok pembangunan pertanian. Yang pertama, adanya tersedianya pasar, terus teknologi yang senantiasa berubah, ketersediaan teknologi secara lokal, adanya insentif, dan juga transportasi. Lalu kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun tadi kebijakan pemerintah di Indonesia, yaitu berupa peraturan-peraturan pemerintah dalam pertanian seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan pertanian, dan juga undang-undang lainnya. Lalu peranan sektor pertanian itu sangat penting bagi pembangunan ekonomi, karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin atau negara berkembang yaitu menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Nah, jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan besar anggota masyarakat yang hidup di sektor pertanian. Nah, cara ini juga bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan di bidang pertanian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.